Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini, mengosongkan hati dari cita-cita dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kosongkan dari keinginan-keinginan dunia semampumu. Wahai orang yang tidak mengenali dunia, seandainya kamu mengetahui hakikat dunia, tentu kamu tidak akan mencarinya. Jika ia datang kepadamu, ia akan melelahkanmu. Jika ia berkuasa atas dirimu, ia akan merugikanmu. Jika kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu kamu akan mengenal selain Dia. Tetapi kamu memang tidak mengenal Dia, tidak mengenali para rasul dan wali-walinya. Celaka kamu. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu di dunia ini? Ambillah pelajaran dan keselamatan darinya. Tinggalkanlah pakaian dunia dan larilah darinya. Tinggalkanlah pakaian nafsu dan larilah ke pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu telah melepaskan nafsu, berarti kamu telah lepas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu selain Dia mengikuti nafsu. Berpalinglah dari nafsumu, maka kamu akan melihat Tuhanmu. Serahkanlah dirimu kepadanya, sungguh kamu akan selamat. Berjuanglah di jalannya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Bersyukurlah kepadanya, tentu Dia akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Serahkanlah dirimu dan semua makhluk kepadanya. Janganlah kamu menentangnya mengenai sesuatu yang ada padamu maupun pada orang lain. Dalam kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani sangat jelas mengatakan, katanya, wahai orang yang tidak mengenal dunia, seandainya kamu tahu hakikatnya dunia, pasti kamu tidak akan mencarinya. Dan memang pada kenyataan, kita yang selalu mencari dunia, yang menganggap bahwa ketika kita mengejar dunia ini, kita akan merasa bahagia, akan tenang, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, yang ada hanya kelelahan, rasa capek, rasa was-was. Padahal kalau kita mau menyadarinya bahwa apa yang kita perbuat itu tujuannya untuk menyenangkan diri, tetapi kenyataannya apa yang terjadi, itulah yang dimaksud oleh para wali tipu daya dunia. Dan kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu tipuan. Bahkan semakin kita kejar, malah rasa kelelahan, rasa capek itu semakin bertambah. Itulah yang diberikan oleh dunia. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita mengenal Allah, pasti akan mengenal selain Allah atau makhluk. Dan pada kenyataannya memang kita ini tidak mengenal Allah. Dan kita juga sebenarnya tidak mengenal makhluk. Kita hanya mengaku atau mengakui bahwa itu adalah makhluk. Tetapi pada kenyataannya kita selalu berharap kepada makhluk. Kalau memang kita merasa bahwa itu adalah makhluk, kita harus tahu bahwa makhluk itu lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun kecuali Allah. Tetapi pada kenyataannya kita sering mengharap kepada makhluk. Nah, jadi dengan demikian, apakah kita ini mengenal makhluk atau tidak? Kalau toh kita mengenal, kenapa kita mengharapkan sesuatu dari makhluk? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti diajukan oleh diri kita kepada diri kita sendiri. Dan di kalimat ini juga Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan agar kita mau belajar dari orang-orang terdahulu. Bahkan sampai-sampai Allah sengaja mengabadikan Fir'aun yang tujuannya agar kita mengambil pelajaran dari Fir'aun itu. Dan memang kita tidak mau belajar dari orang-orang terdahulu. Sebenarnya kalau kita mau belajar dari hal itu, ya setidak-tidaknya kita belajar dari di lingkungan kita saja, yang dimana ketika ada orang yang meninggal, cobalah kita berpikir
Orang yang meninggal itu dulu sewaktu masih hidupnya sama seperti kita, mencari dunia. Setiap hari sibuk, dari pagi sampai sore sampai malam, sibuk untuk mencari dunia. Nah, setelah dia meninggal, apa yang dia bawa? Harta yang dimilikinya hanya beralih keturunannya. Dengan hal demikian saja kita bisa mengambil pelajaran. Dan apakah keadaan ketika kita sudah mati ini, apa yang akan kita rasakan? Mestinya kita ini harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan di kalimat ini juga Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh kita untuk meninggalkan pakaian dunia dan pakaian nafsu, karena memang dunia adalah sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, dan dunia inilah yang selalu melelahkan, yang selalu mencemaskan kita, sampai-sampai kita ini lupa pada diri sendiri. Yang kita selalu ingat adalah pencapaian dalam hal mengejar dunia. Kita tidak pernah berpikir bagaimana keadaan diri kita, jiwa kita. Yang kita pikirkan adalah keberhasilan yang kita kejar. Kita kadang tidak mempedulikan rasa capek itu. Padahal kalau kita ingat, kalau kita sadar bahwa ketika kita di waktu memulai mengejar dunia, harapan kita ini agar diri kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya kita tidak mempedulikan hal itu. Yang kita pedulikan adalah pencapaian dari sesuatu yang kita kejar. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang akan menjamin, yang akan memberikan keselamatan kepada diri kita. Di kalimat ini juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, janganlah kamu menentangnya mengenai sesuatu yang ada padamu maupun pada orang lain. Kalimat ini artinya bahwa kita ini jangan ngeluh, jangan kesal dengan keadaan kita. Karena apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah ketentuan Allah, kehendak-kehendaknya Allah. Dan kita pun jangan menentang apa yang ada pada diri orang lain. Artinya kita jangan syirik kepada orang lain. Apapun yang ada pada diri orang lain, itu juga adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Dan kita tidak mungkin untuk menentangnya. Makanya dalam keterangan ada kalimat, ketika kita mendapatkan ujian itu, obat yang terbaik adalah ikhlas dan menerimanya. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengobati keadaan-keadaan itu atau ujian-ujian itu kecuali dengan ikhlas, sabar, menerimanya. Karena itu adalah ketentuan Allah. Sekalipun kita meronta-ronta, teriak-teriak, maka keadaan itu tidak akan berubah. Malah yang ada keadaan itu malah semakin buruk. Maka mestinya kita harus sadar dan kita harus benar-benar mau menerimanya dan ikhlas menerimanya, sabar dalam menjalaninya. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengobati hal itu. Dan katanya para wali itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki pilihan apapun. Mereka tidak rakus mencari bagian mereka. Mereka tidak juga melihat bagian orang lain. Jika kamu ingin bersahabat dengan mereka di dunia maupun di akhirat, maka ikutilah dia dalam segala ucapan, perbuatan, dan kehendaknya. Sesungguhnya aku telah melihat keadaanmu itu terbalik, kamu mengingkari dan menentangnya. Bahkan yang demikian itu telah menjadi sikap dan kebiasaanmu. Siang dan malam dia telah mengatakan kepadamu, lakukanlah, tetapi kamu tidak mau melakukannya, sehingga seolah-olah dia itu hamba dan kamu adalah yang disembah. Subhanallah, sesungguhnya dia maha pengasih. Jika tidak karena kasih sayangnya, tentu kamu akan melihat kebalikan dari apa yang ada di sisimu.
Di kalimat ini sangat jelas memang ini adalah sindiran, yang dimana mulut kita mengakui bahwa Allah itu segala-galanya, sang pencipta, tetapi pada kenyataannya apa yang dikatakan oleh Allah kita tidak mau menurutinya, malah kita menyuruh Allah untuk mengabulkan segala keinginan-keinginan kita. Inilah keanehan-keanehan yang ada pada diri kita. Kita tidak mau menuruti Allah sebagai sang pencipta, tetapi kita sebagai makhluk selalu menyuruh Allah untuk mengabulkan segala keinginan-keinginan kita. Inilah sesuatu yang aneh. Siapa sebenarnya hamba dan sang pencipta? Mungkin kajian ini kita potong dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan karena ini terlalu panjang, dan mudah-mudahan walaupun sedikit kita bisa merenunginya dan mengambil pelajaran dan berusaha untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.